Oke, kita langsung live aja ya di Facebook maupun kita langsung mulai di Zoom ya, webinar Zoom. Oke, kita langsung mulai aja. Selamat siang Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan ya dimanapun berada. Dan di hari Senin ini tentunya kita harus semangat ya mengingat cuaca di luar juga dari pagi ya cuacanya mendung gitu ya. Tapi kita tetap semangat untuk menjalani aktivitas ataupun yang mungkin belajar-belajar atau pengen mengulik nih terkait investasi ya. Dan kebetulan yang di live Facebook yang belum pernah atau belum mengenal investasi di pasar modal, terutama di saham, jangan khawatir, kita di sini akan membahas ya dengan detail ya. Di sini juga ada Mas Andrian ya, dia akan membahas dari eh, tema kita yaitu adalah meracik strategi investasi dengan saham ESG. Nah, Mas Andri ini mungkin saat ini dia sebagai retail research dari CGS Internasional Sekuritas Indonesia ya. Jadi dia akan membawakan sesi pertama, lalu nanti juga Bapak Ibu bisa langsung tanya saja di kolom Q&A atau mungkin di kolom chat ya yang mengikuti webinar Zoom ya. Jadi bisa langsung tanya-tanya aja secara detail nih sama Mas Andrian. Berhubung Mas Andriannya juga ada di sini. Oke, sebelum itu kita mungkin memperkenalkan terlebih dahulu untuk website resmi kami ya. Jadi kalau misalnya masih bingung, sebentar ya. Kalau masih bingung untuk mengenal kita ya atau website resmi kita apa gitu ya, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kita di cgsi.co.id/id/home gitu ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita juga menampilkan beberapa promo yang menarik ketika Bapak Ibu sudah menjadi investor. Nah, biasanya kita juga ada penawaran bagus juga nih atau menarik ya untuk yang belum buka rekening di kami. Nah, saat ini kita juga ada peluncuran dari produk terbaru ya atau turunan saham yaitu adalah warrant terstruktur seri kedua. Nah, seri pertama itu sekitar awal tahun ya. Dan ini kita mengeluarkan seri kedua. Jadi kalau misalnya ya masih bingung warna terstruktur itu apa, nah ini ada penjelasan detailnya di website kami. Jadi sebelum kita berinvestasi di produknya, alangkah baiknya harus mengenal terlebih dahulu untuk produknya itu apa. Jadi kita harus mengenal dulu agar kita bisa mengetahui saham itu menjualkan produk apa, atau perusahaan itu menjual produk apa, baru kita bisa menginvestasikannya seperti itu ya. Nah, di sini juga ada penjelasan apa itu waran terstruktur, perbedaannya apa sih waran terstruktur dengan waran biasa gitu ya, yang sudah ada di market sejak lama gitu ya. Nah, ini ada bedanya. Lalu di sini juga ada masa atau jadwal produk waran terstruktur ya. Jadi dari masa penawaran umum sampai tanggal jatuh tempo seperti itu. Nah, ini adalah produk seri kedua dari Warna Terstruktur ya. Jadi di sini menampilkan apa saja barang-barangnya atau produknya atau Warna Terstrukturnya yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Lalu di sini ada penjelasan kenapa harus memilih Warna Terstruktur di CGS Internasional. Di sini juga ada penjelasannya seperti itu ya. Yang jelas adalah rasionya cukup rendah, harga penerbitan warna terstruktur yang lebih relatif murah karena kan kalau warna terstruktur itu kan pasti ada saham induknya yang kita kenal adalah saham-saham dengan harga premium atau harga tinggi ya atau harga yang sudah mahal gitu ya, tapi dengan ada warna terstruktur Bapak Ibu di sini bisa membeli harga yang jauh relatif murah seperti itu. Lalu harga pelaksana cukup rendah dengan waktu jatuh tempo yang cukup panjang ya. Jadi sekitar hampir 9 bulan atau hingga 2 tahun itu jangka panjang ya, jangka waktu dari warna terstrukturnya gitu ya. Lalu di sini juga memiliki NKBD yang memadai untuk menopang produk warna struktur. Nah, untuk NKBD mungkin Bapak Ibu masih bingung ya, apa tuh NKBD? Jadi modal dari si CGS Internasional ya. Jadi kita sudah memiliki NKBD yang cukup kuat sehingga kita bisa menerbitkan warna struktur dan kemungkinan kalau misalnya ada kegagalan gitu ya, walaupun sangat kecil sekali,
kami, apa namanya, bisa membayar kewajibannya finansial nasabah seperti itu ya. Lalu cara bukanya di sini juga bisa di akun online trading ya, ketika sudah registrasi di sini ada tata caranya, seperti itu. Oke, itu mungkin sudah terlalu jauh ya, jadi kita pengenalan produk singkat aja, kebetulan ada promonya di depan gitu ya. Di sini juga kita ada promo ADX Islamic Challenge gitu ya, dan untuk buka rekeningnya gampang di CGS Internasional karena semua serba online ya, jadi Bapak Ibu juga bisa melakukannya secara online juga, seperti itu. Nah, di sini membuka rekeningnya, jadi bisa memasukkan alamat email yang aktif, lalu password dan konfirmasi password, dan password-nya juga tidak harus sama dengan password yang di email. Jadi ini bisa menggunakan password baru, jadi ketika sudah masukkan password, jangan lupa centang sini lalu klik register. Nah nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada kendala kita juga sediakan nomor ofisial kami ya dari tim CS kita, itu di bawah sini. Jadi bisa langsung dihubungi aja atau email melalui jk.cso@cgsi.com. Oke, kita langsung mulai aja. Di sini sudah ada Mas Andrian nih yang siap membawakan materi pada siang hari ini. Pasti sangat menarik tentunya, yang sayang banget nih tentunya untuk dilewatkan ya untuk materinya Mas Andri nih. Oke, Mas Andri, waktu dan tempat dipersilakan. Thank you Mas Wisnu, kita langsung mulai aja kelasnya ya. Jadi, mungkin salam kenal dulu ya, saya kenalkan diri saya kembali, saya Andrian ya. Di sesi yang hari ini kita akan ngobrolin topik yang, cukup seru ya terkait dengan ESG lebih tepatnya. Nanti korelasikan tentang saham-saham yang ramah lingkungan. Kita akan coba membahas sebenarnya apa itu ESG, manfaatnya juga ya, dan pastinya saham-saham ESG yang potensial tuh ada apa aja dari tim bisnis kita, nanti kita akan sampaikan. Saya izin share screen dulu untuk bahan paparannya ya. Oke, ini materi kita kurang lebih ya, teman-teman untuk sesi di, kelas pasti di hari ini. So, mungkin, kita akan ngobrolin dulu di awal ya terkait dengan ESG. For the first, jelas kita akan bicara background dulu nih dari ESG. ESG itu ada kenapa gitu ya. ESG ini kan terkait dengan, lingkungan gitu ya, terkait dengan bagaimana kita ke depannya bisa mampu untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Action-action apa aja yang bisa kita lakukan. Jelas, yang melatar belakangi gitu ya, konteks dari ESG ini sendiri tentu sebenarnya ada beberapa gitu ya, tapi yang, paling umum mungkin salah satunya adalah perubahan iklim gitu ya. Kita tahu ya semakin, seiring waktu berjalan ya, semakin ke sini gitu ya, dampaknya mungkin sudah mulai terasa gitu ya, seiring dengan masifnya pembangunan juga ya belakangan ini ya. Zaman sudah semakin maju ya, semakin berkembang ya, tentunya pembangunan pun juga akan lebih semakin masif lagi. So, di satu sisi dampak pembangunan itu juga ada sisi positifnya jelas gitu ya. Itu pasti akan mempermudah kita lah beraktivitas ya sebagai manusia. Tapi, ternyata ada beberapa dampak yang kurang mengenakan bagi lingkungan itu sendiri gitu ya. Beberapa akibatnya salah satunya adalah ya peningkatan penggunaan sumber daya energi gitu ya, yang lama-kelamaan cenderung, itu bisa menimbulkan, cadangan energi bahkan cenderung menipis seperti itu. Kemudian banyak aktivitas-aktivitas yang itu menghasilkan emisi karbon atau CO2 ya. Dan, juga dari tekanan dan konsekuensi pada sumber daya alam serta terjadinya kenaikan suhu di dunia, yang di mana impact-nya ini mungkin nggak cuma berasa dari negara kita aja, tapi juga secara global. Ini menjadi tantangan global sih secara menyeluruh lebih tepatnya. Maka dari itu, untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut gitu ya, fenomena-fenomena ini, kita sebagai masyarakat dunia yang tentunya kita menempati ya planet bumi ini ya, planet bumi yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita tempati ya tempat kita hidup, tempat kita beraktivitas sehari-hari ya lingkungan ini, kita harus aware sebetulnya ya untuk bisa, menyadari seberapa pentingnya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, seberapa pentingnya sustainability gitu ya, dan salah satu langkah yang bisa diterapkan dari ESG ini sendiri teman-teman gitu ya. Nah, ngomongin soal ESG, ini sebenarnya adalah sebuah singkatan
dari environmental, social, and governance ya. Apakah itu? Jadi ketiga poin ini, environmental, social, and governance ini adalah satu packaging ya, atau mungkin seperangkat standar lah ya, yang dimana ini akan mengacu pada tiga kriteria utama untuk mengukur yang namanya sustainability atau keberlanjutan. Dan, ESG ini pun juga, seringkali ya banyak digunakan sebagai metrik utama untuk membuat keputusan investasi dan punya fungsi juga ya, sebagai referensi bagi perusahaan dalam melaporkan dampak bisnis mereka. Dan, kalau berkaitan dengan konteksnya dengan investasi gitu ya, kenapa sih di sini membahasnya, kita investasi saham ESG gitu ya. Mungkin buat sebagian orang sedikit awam atau mungkin jarang mendengarnya. Tapi, juga ada loh beberapa, pelaku-pelaku pasar, investor, menggunakan ESG sebagai salah satu faktor untuk nanti mengambil keputusan investasi. Kita paham, ketika kita memutuskan untuk invest, apalagi di saham, kita beli sahamnya, banyak sekali faktor-faktor yang mesti kita pertimbangkan, bukan? Faktor fundamental clear, jelas ya, bagaimana kinerja keuangannya, apa inovasi, produk, jasa yang dilakukan gitu misalnya, regulasi-regulasi seperti apa, ya. Intinya ESG ini bisa menjadi part atau bagian dalam analisis kita untuk nanti menghasilkan keputusan, sebelum berinvestasi. Jadi ini sebuah faktor non finansial lah bisa sebutnya gitu ya, untuk menilai aktivitas bisnis yang berkelanjutan pastinya. Jadi, ini cukup bagus juga untuk menambah knowledge kita, untuk menambah penilaian kita pada akhirnya ya, agar kita bisa memilih perusahaan-perusahaan tentunya yang ideal pastinya ya, untuk memperkuat portofolio kita, membuat kita cuan lah at the end seperti itu ya. So, ESG ini bisa banget ya digunakan menjadi salah satu faktor atau tools atau indikator lah ya untuk membantu penilaian kita terhadap suatu perusahaan. Ya, coba kita bahas satu persatu ya dari environmental, social, and governance seperti apa. So, ngomongin soal environmental dulu di sini ya, jadi, ngomongin environment gitu ya, sebuah lingkungan gitu ya. Nah, di sini harapannya ya perusahaan idealnya ketika dia melakukan aktivitas bisnis, itu juga harus memperhatikan sekitarnya, ya. Ketika dia punya pabrik, dia bangun pabrik berbagai tempat, lihat sekitarnya. Lihat harus dilestarikan alam-alam di sekitarnya, jangan sampai merusak. Itu yang menjadi satu hal yang, dititik beratkan ya kalau ngomong environmental ya, dari sisi suatu perusahaan. Ya jangan sampai aktivitas atau pelaksanaan bisnis ya, operasional dari perusahaan itu mengabaikan atau bahkan menghancurkan ya, lingkungan di sekitarnya, gitu. Ya, itu faktor yang pertama, environmental. Kemudian yang kedua, sosial seperti apa. Perusahaan juga dalam pelaksanaan aktivitas bisnisnya itu juga harus menjaga hubungan baik ya antara perusahaan dengan stakeholders gitu ya. Perusahaan ya dengan masyarakat luas gitu ya. Apalagi masyarakat yang tinggal di sekitar ya tempat aktivitas bisnis tersebut gitu. Ya harus menjaga apalagi buat perusahaan-perusahaan yang punya tempat produksi atau mungkin pabrik yang memang ya di sana pun dekat dengan pemukiman warga, misalnya juga harus menjaga hubungan baik gitu ya, teman-teman ya. Dan selain dengan masyarakat luas gitu ya, dengan supplier ya, atau dengan, customer yang jelas ya, komunitas ya, juga termasuk karyawan perusahaan. Jadi aspek sosial pun juga, harus dipertimbangkan. Jangan sampai, ibaratnya ya, perusahaan itu seakan-akan tidak peduli dengan, kondisi sosial di sekitarnya. Next dari aspek governance-nya. So, di sini, perusahaan juga kita harus perhatikan dari tata kelolanya, teman-teman, ya, terutama ya tata kelola yang baik dari sisi internal gitu. Jadi, internalnya kita coba pantau, kita coba evaluasi ya apakah ya terjaga atau dilakukan dengan baik, seperti itu. Ya, karena aspek good governance kan itu good corporate governance atau GCG kan banyak ya. Dan, ini bisa menjadi satu pertimbangan juga pastinya nanti ya, selain dengan faktor-faktor yang sifatnya mungkin berbau matematika atau keuangan, tapi faktor GCG atau tata kelola saya rasa cukup penting untuk diperhatikan
untuk melihat sustainability dari suatu perusahaan. Ya, jadi masing-masing dari ESG-nya ini itu punya, definisi ya, dan, tentu ini kita bisa masukkan nih sekali lagi jadi pertimbangan kita sebelum melakukan investasi. Nah, ngomongin soal sustainable development goals gitu ya. Jadi, ngomongin sustainability ini juga inline sebenarnya ya, bahwa kita tahu ada yang namanya SDGs ya. SDGs ini sebenarnya sudah ada sejak, bukan hal yang baru ya, teman-teman sudah ada di beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Jadi, ini adalah sebuah, aksi global yang memang sudah disepakati oleh, beberapa, negara ya, termasuk negara kita ya, teman-teman. Di mana ini ada 17 tujuan dan ada beberapa target yang mesti di-achieve ya, harapannya itu bisa achieve sampai 2030 untuk pembangunan ya, demi keselamatan umat manusia dan planet bumi gitu ya. Dan, dalam praktiknya juga company atau emiten ini juga turut mengaitkan aspek berkelanjutan tersebut dengan SDGs atau sustainability perusahaan dengan SDGs ini, gitu ya. Ada 17 nih ya, tanpa kemiskinan, kelaparan, kehidupan sehat, pendidikan berkualitas, gitu ya, dan lain-lain, seperti itu. Ya, mungkin teman-teman pernah ingat ya, atau mungkin pernah ngelihat di mana gitu yang namanya SDGs. Ini adalah sebuah aksi global yang memang sekali lagi udah disepakati dan coba di-achieve ya, khususnya bagi setiap-setiap negara ya. Pastinya untuk kebaikan bersama secara menyeluruh, teman-teman. Nah, SDGs sendiri ini ada terkenal namanya 5P gitu ya. Ya tentu ini memuat 17 tujuan tadi gitu. So, ada yang ada kategori people, klasifikasinya ya people, planet, prosperity, peace, and partnership gitu ya. Nah, ngomongin yang pertama people gitu. Jadi di sini harapannya ya, tujuannya adalah ketika dilaksanakan ya tadi beberapa poin-poin yang kaitannya sama people ini, itu pertama ya dapat mengakhiri kemiskinan gitu ya, kelaparan ya, serta menjamin martabat dan kesejahteraan. Ngomongin dari segi planet gitu ya, yang di mana harapannya mampu untuk menjaga iklim sumber daya maupun ikliman bumi gitu ya. Prosperity bisa dibaca ya, peace and partnership. Intinya semua ini ya itu dilakukan ya demi keberlangsungan dan pastinya kebaikan untuk keseluruhan, nggak cuma golongan tertentu aja gitu ya. Jadi itu makna dari SDGs sebetulnya teman-teman. Nah, kita masuk ke ranah investasi nih. Tadi kan kita ngomong secara singkat ya terkait dengan ESG, terkait dengan SDGs. Lalu, apa sih yang namanya kita ESG investing gitu ya. Di sini peran kita kan sebagai investor gitu. Kita yang punya modal yang mana nanti kita bertujuan untuk menjadi perusahaan-perusahaan yang profit, yang bisa membantu portofolio kita growth gitu. Dan kita sebagai investor, sebagai, bentuk perhatian kita juga kepada lingkungan, ya area di sekitar kita gitu ya, alam kita, ya kita juga dapat turut aktif untuk mendukung sustainability melalui kebijakan investasi kita dengan memperhatikan aspek-aspek yang relate banget sama yang namanya ESG, teman-teman. So, sekali lagi di sini, dalam memilih sebuah perusahaan, itu emang banyak faktor yang dipertimbangkan. Keuangan jelas, industri jelas gitu ya, prospek bisnis dan lain sebagainya macam itu penting gitu ya. Tapi sekali lagi, di sini bedanya adalah, sebagai upaya kita untuk mendukung kelestarian alam ya, kemudian untuk, membantu juga ya, terjaganya alam ya sampai nanti lestari ke depannya gitu ya untuk anak cucu kita. Nah itu bisa diterapkan dalam strategi kita teman-teman semua, ya dengan memperhatikan faktor tadi ESG itu tadi ya, kan nanti kita dapat memetik keuntungan yang, lebih gitu ya. Maksudnya adalah, ya selain kita dapat memilih perusahaan dan ternyata perusahaan itu bagus, profitable, cuan, kita dapat manfaat ya portonya, tapi ternyata ketika kita memilih perusahaan dengan aspek ESG-nya yang bagus gitu ya, yang tentunya terus, menjaga nilai sustainability-nya, impact terhadap alam pun juga demikian bagus gitu loh, ya.
tempat tinggal kita, dan juga nanti untuk masa depan keluar family-family kita ke depannya, ya, itu tetap lestari, terjaga pastinya ya, dengan kita mendukung perusahaan-perusahaan yang sedang mewujudkan ya, program-program demi kelestarian lingkungan. Nanti dalam artian kita tidak mendukung perusahaan-perusahaan yang sifatnya mungkin, cenderung merusak atau tak peduli atau mengabaikan lingkungan di sekitarnya, gitu ya. Oke, jadi itu ya, poinnya adalah investasi ESG selain memang mendapatkan return dari investasi kita, yang tinggi, yang konsisten ya, namun secara jangka panjang itu adalah secara jangka panjang ke depan, walaupun ya emang nggak langsung berasa manfaatnya ya, tapi secara jangka panjang, ya untuk generasi kita ke depannya lah, ya untuk anak cucu kita pastinya akan ngerasain dampak positifnya seperti apa ketika kita, dengan bijak ya, untuk memasukkan aspek ESG untuk menilai perusahaan-perusahaan yang punya, nilai sustainability yang baik dan memegang teguh untuk menjaga kelestarian alam. Jadi jangka panjang sebenarnya impact positif ya teman-teman. Nah dari tadi ngomongin sustainability, soal perusahaan gitu ya. Dari mana saya bisa tahu atau dari manakah investor bisa tahu laporan dari sustainability sebuah perusahaan? Ya, ini bisa teman-teman lihat atau di-download gitu ya secara gratis sebetulnya ya, untuk perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di, Bursa Efek Indonesia dengan akses langsung aja di website resmi perusahaan atau di website via IDX-nya langsung. Ya, Sustainability Report ini akan memberikan gambaran ya dengan lebih lengkap bagaimana perusahaan untuk berupaya ya, untuk meningkatkan atau bahkan menjaga ya minimal menjaga sustainability-nya gitu ke depannya ya. Dan pastinya terkait dengan lingkungan dan alam, bagaimanakah kita bisa tahu nantinya apakah dia akan cenderung kegiatannya yang merusak atau mengganggu gitu ya kelestarian alam ataupun malah sifatnya menjaga ataupun mendukung. Nah, itu biar lebih lengkap kita baca yang namanya sustainability report teman-teman semua. Ya, itu ada di sana ya. Bisa dicek sekali lagi di website resmi ya atau via, IDX. Nah, ngomongin soal ESG sekali lagi, ya ESG investing gitu ya. Dari sekian ratusan saham, hampir 1.000 saham, mendekati 1.000 gitu yang tercatat di, saya lupa lebih tepatnya ya, sekitar 800 atau 900, tapi ini ya udah mau dekat 1.000 lah ya. Ya mungkin 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi ya itu nggak ada kemungkinan bisa sampai 1.000 perusahaan listing. Nah, pasti ada pertanyaan, saham-saham seperti apa yang masuk kategori ESG, gitu ya. Kan nggak mungkin kita cek satu-satu semua secara manual gitu ya. Untungnya Bursa Efek Indonesia itu berbaik hati sudah menyediakan yang namanya indeks. Indeks ini kan, simpelnya adalah kumpulan-kumpulan saham yang sudah diatur sedemikian rupa, ya dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria-kriteria tertentu, ya. Nah, ada beberapa indeks yang berbasis ESG di sini, ada IDX ESGL atau ESG Leaders. Di sini adalah sebuah indeks yang akan mengukur bagaimana kinerja harga ya dari, saham-saham yang memang punya penilaian ya atau fokusnya ke ESG tadi, ya yang baik gitu, fokusnya yang positif gitu ya, dan tidak banyak terlibat ya pada kontroversi secara signifikan ya, serta memiliki kualitas transaksi yang baik ya, yang jangkauan yang cukup positif juga. Yang liquid pastinya lah, kalau teman-teman buka ESG Leader, ini isinya saham-saham yang cenderung blue chip juga sebetulnya. Lalu ada Serika Hati gitu ya, di mana ini mengukur kinerja dari 25 perusahaan tercatat ya, yang memiliki kinerja yang cukup oke gitu ya, mendorong sustainability ya, dan tentunya punya kesadaran tentang lingkungan hidup seperti itu ya. Lalu ada IIC Sector Leaders Index Kehati gitu ya. Ini, sebuah indeks yang memang isinya adalah saham-saham dengan hasil penilaian kinerja IISG di atas rata-rata sektornya, serta punya likuiditas yang, baik. Ada juga, ESG Quality, 45 IDX Kehati. Indeks ini punya 45 saham, sesuai dengan ada nama tadi penyebutan angka ya, quality, 45 IDX Kehati. 45 saham tersebut tentunya hasil saringan ya, atau hasil penilaian dengan cukup hati-hati dan juga cukup baik ya, untuk bagaimana menilai, dari segi atau aspek ESG-nya gitu ya.
dan juga kualitas keuangan, likuiditas, tata kelola juga teman-teman semua ya. Hampir keempat indeks ini punya kriteria yang mirip-mirip gitu ya, tapi memang ada beberapa perbedaan. Ya, fokus terkait dengan saham-sahamnya mungkin ada sedikit berbeda jumlah saham dan tipe-tipe sahamnya. Tapi adanya 4 indeks ini setidaknya itu mempermudah kita ya untuk, men-screening di awal kira-kira saham mana aja yang sifatnya, itu mengantongi yang namanya ESG gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu kenapa aplikasi dari ESG itu cukup penting. Ya, ada beberapa manfaat, baik itu dirasakan nanti oleh perusahaan ataupun bagi kita sebagai investornya. Kita ngomong dari sisi perusahaan dulu. Jadi, adanya ESG ini itu dapat membantu untuk mengelola risiko ya, teman-teman ya, dan, mengambil peluang juga. Jadi implementasi ESG ini dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga mendorong, inovasi. Kemudian, menjaga reputasi perusahaan gitu ya, lebih meningkatkan kepercayaan stakeholder ya, dari penerbitan sustainability report yang tentunya berkualitas gitu ya. Jadi tetap punya pandangan positif lah harapannya seperti itu, menjaga pandangan tersebut terhadap suatu perusahaan. Yang ketiga menarik investor gitu ya, investor-investor yang, fokus juga ya fokusnya yang menempatkan ESG sebagai fokusnya, itu biasanya investor yang emang long term, kan tadi kita udah bahas ya, ESG dampaknya jangka panjang. Nggak mungkin nggak akan langsung berasa besok banget gitu ketika kita hari ini udah beli saham ESG, tapi secara jangka panjang gitu ya, harapannya bisa memberi impact yang positif. Kemudian yang terakhir ya adaptif terhadap peraturan dan regulasi gitu ya, teman-teman seperti itu. Nah kalau dari sisi, investornya yang pertama, kita invest di perusahaan dengan bisnis yang resilient gitu ya. Jadi ya sini sifat resilient dan bisa menciptakan value jangka panjang. Return yang harapan jauh kompetitif gitu ya. Jadi peningkatan efisiensi dan inovasi akibat penerapan ESG ini harapan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat memberikan imbal hasil yang cukup kompetitif. Next, diversifikasi porto. Ya, secara otomatis kita sudah bisa langsung mendiversifikasi porto kita, kurang lebih gitu ya. Jadi, ini bukan hal yang sepele terkait dengan portofolio teman-teman semua karena, eee, perjalanan kita atau proses kita untuk cuan itu nggak cuman sampai kayak prospek kita untuk sukses di market gitu loh, itu nggak cuman stop sampai kita jual sahamnya. Tapi bagaimana kita bisa mengelola atau mengatur isi dari portofolio kita. Yang salah satu langkah adalah jangan lupa untuk diversifikasi. Jangan fokus ke satu nama saja, gitu ya. Agar apa? Agar tentu, pertama ya, company, perusahaan itu lebih, ya pertama lebih update gitu ya, lebih pastinya lebih terjaga ya standarnya dan harapan ke depan pun juga punya impact positif gitu ya teman-teman ya bagi perusahaan itu sendiri. Ya jadi penting juga penerapan ESG ya ada aspek ke diversifikasi portofolio yang bisa lebih imbang juga teman-teman semua gitu ya. Jadi diversifikasi jangan dilupakan ya, jangan di skip karena satu hal yang sangat penting dan cukup rugi sih kalau teman-teman tidak melakukan yang namanya diversifikasi portofolio gitu. Nah, ngomongin soal penilaiannya ya, karena angka ESG itu atau penilaian kan ada banyak gitu ya teman-teman ya. Dari untuk memudahkan kita untuk membaca, oh ini penilaiannya bagus atau enggak gitu. Ada banyak huruf A-nya atau mungkin C-nya gitu ya. Nah, di sini kita bisa akses sebenarnya ya untuk melihat ya bagaimana nilai ESG dari emiten itu sendiri. Teman bisa cek nanti linknya seperti ini ya. Misalnya ya, bentar, kita akan coba kunjungi ya, teman-teman untuk websitenya. Oke, saya klik dulu ya. Oke, saya balik dulu ke materi. Nah, di sini ya, teman-teman nanti bisa di sini untuk melihat sebenarnya apa sih nilai ESG tersebut gitu ya. Nilai ada berapa kategori bisa diperhatikan gitu ya. Risiko ESG sebesar apa ya, ini rules-nya. Baru teman-teman bisa cek di sebelah atau nilai ESG-nya gitu ya dari beberapa saham-saham perusahaan. ESG-nya berapa termasuk bagus atau enggak. Tentunya kalau kita tanya
ESG yang optimal dan bagus ya, kita bisa perhatikan, bagaimana nilainya itu bagus atau enggak. Jadi nilai yang berbicara di sini, teman-teman, seperti itu. Ya, terkait dengan ini ya, teman ya, data nilai ESG-nya itu sendiri. Nah, sebentar saya balik dulu. Oke. Nah, kita juga ada beberapa topik ya, atau mungkin rekomendasi saham pilihan, saham ESG pilihan buat, teman-teman. Yang pertama Ciputra, ini masih add rekomendasinya dengan target di 1485 ya. So Ciputra juga satu emiten yang memang ada upaya atau komitmen terhadap ESG ya, teman-teman ya. Dan sebenarnya Ciputra ini udah, already ya, udah, punya 5 gedung ya, atau sifatnya green building ya, punya punya certification itu, dan perusahaan pun juga udah rilis annual sustainability juga cukup rutin gitu ya. Jadi teman-teman bisa pantau juga bagaimana, update-nya seperti apa. CTRA di 1485 ya. Lalu, next ada Jasa Marga, rekomendasi add atau beli dengan TP di 5850 gitu ya. Di sini, teman bisa baca alasan secara sekilas ya, kenapa dia masuk ESG gitu ya. Next, Akra atau Akar Ko atau, Akar Korporindo gitu lah ya, dengan target Persi 2000 ya, rekomendasi masih, at seperti itu ya. Nah, Akra pun juga tengah berupaya untuk meningkatkan ya policy renewable energy ya, untuk total konsumsi energi di energinya. Sorry, kan 2003 udah kelihatan tuh datanya teman-teman. Kemudian next BNI ya, untuk BNI juga untuk BNI, proyek kita yang terbaru PP di 5.700 yang rekomendasinya add ya teman-teman, dan Mandiri juga rekomendasi add ya dengan TP di 7.100. Itu beberapa highlight ya dari tim riset kita untuk saham-saham ESG yang masih cukup potensial ya, bisa teman-teman kolek secara bertahap ya, seperti itu. Oke, itu gambaran mungkin, terkait dengan ESG, bagaimana implementasinya ya, manfaatnya, dan beberapa rekomendasi saham pilihan ya teman-teman ya, saham-saham ESG pilihan ya harapannya mampu untuk membuat cuan teman-teman makin bertambah lagi atau portonya itu makin growth lagi ya. Maka dari itu mungkin saya cukupkan di sini secara sekilas, memang materinya singkat tapi, intinya sekali lagi kesimpulannya adalah kenapa kita belajar ESG. ESG ini bisa jadi satu pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi ya. Karena sekali lagi faktor untuk menentukan investasi itu ada banyak banget dan ESG menjadi faktor non finansial ya. Impact-nya ke investor atau pelaku pasar seperti kita apa? Memang dampaknya mungkin tidak akan langsung berasa ya pada satu hari atau mungkin ketika kita lagi trade atau saat itu gitu kita melakukan jual beli. Tapi siapa tahu jangka panjang. Ya jadi selain kita mendapatkan banyak benefit saham yang udah kita sering bahas ya, yang terkait dengan materi, ya, uang, dividen, ya saya macamnya. Namun kita juga ada peran nanti harapannya untuk menjaga kelestarian alam dan dampak secara jangka panjangnya alam tersebut tetap terjaga, lestari sampai nanti generasi-generasi kita di masa yang akan datang seperti itu ya. Oke, mungkin saya cukupkan untuk, materi dari ESG. Saya balikin ke Mas Wisnu. Silakan Mas Wisnu. Pertanyaan. Oke. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi 2 ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa tanyakan langsung, di kolom chat ya mumpung masih ada Mas Andri. Tapi kalau jika tidak ada, kita mungkin langsung pemaparan materi terkait online trading ya. Jadi kalau misalnya tadi sudah dimantapkan pengetahuan tentang ESG-nya, saham-saham ESG-nya mungkin kita tampilkan dari sisi aplikasi gitu ya. Jadi
Bapak Ibu kalau misalnya sudah buka rekening, itu bisa langsung, login ya, bisa menggunakan website yang tadi kita tampilkan, tapi ini bersifat web base ya. Oke, kita kita tampilkan ya. Oke, di sini Bapak Ibu, jadi kalau misalnya masih bingung untuk cara menggunakan aplikasi, iTrade ya, nama platform kita adalah iTrade, jadi bisa dicek di sini. Nah, di sini kita menampilkan fitur-fitur yang unggulan ya. Yang pertama di sini ada fast order ya. Fast order ini Bapak Ibu bisa membeli buy dan sell secara cepat ya, serta melakukan amen dan withdraw order dengan cepat juga. Jadi tidak perlu menunggu transaksi kita match yang lama gitu ya. Fast order ini gunanya untuk kita bisa menginput masukkan lot saja tanpa input harganya gitu. Jadi kalau misalnya membeli satu lot nanti sistem akan memberikan atau langsung mengarahkan harga market saham tersebut. Jadi tidak perlu repot-repot untuk membeli atau menginput ya, menginput dari harganya seperti itu. Lalu part order nih ya, ini fitur kedua, apa namanya, part order ini Bapak Ibu bisa melakukan pembelian saham di luar jam bursa. Maksudnya bagaimana gitu ya. Jadi kalau misalnya market ditutup sekitar jam 4 sampai jam 4.15 gitu ya, dan setelah itu tutup buat order besoknya, itu bisa menggunakan fitur part order ini. Jadi ketika tutup, kita bisa langsung order biasa, nanti order kita yang diputar ini akan masuk di keesokan harinya, seperti itu. Nah, part order ini juga harus apa namanya, diperhatikan juga bahwasanya ketika kita mau beli suatu saham, pastikan dananya mencukupi sesuai dengan dana yang ada di RDN. Begitupun kalau kita melakukan penjualan, pastikan kita memiliki saham tersebut gitu ya, agar tidak menjadi reject dari status order kita yang kita input hari sebelumnya. Lalu di sini conditional order ya. Jadi conditional order ini adalah eh, automatic buy dan sell ya. Jadi kalau misal fitur ini Bapak Ibu mungkin yang mempunyai aktivitas yang padat gitu ya, tetapi ingin tetap bisa transaksi dengan mudah, fitur ini sangat difungsikan banget ya, atau sangat membantu untuk Bapak Ibu dalam bertransaksi. Jadi kalau misalnya sebagai contoh ada saham BBRI ya, saat ini misalnya sebagai contoh di harga 5.000. Nah, tapi ketika mau jual di harga 5.500 misalnya berapa minggu kemudian, tapi nggak mau kehilangan harga tersebut gitu ya, atau misalnya nggak sempet menginput order untuk menjual atau membeli, conditional order ini bisa digunakan seperti itu. Jadi sangat mudah sekali bertransaksi untuk Bapak Ibu yang memiliki aktivitas yang cukup padat. Lalu multi channel ini tentunya platform ini memiliki tampilannya mirip sehingga tidak terlalu sulit untuk mempelajarinya. Jadi kita tersedia 3 channel ya, ada mobile, ada web based dan desktop seperti itu ya. Dan kita di sini juga menyiapkan untuk user guide-nya atau e-book-nya ya. Jadi bisa cek di sini ada mobile apps, ada web based dan desktop apps gitu ya. Jadi bisa diunduh, bisa dibaca-baca dulu gitu ya sebelum transaksi agar bisa lebih mudah gitu. Dan kita di sini juga kita siapkan pembukaan rekening saham online. Itu user guide juga. Jadi kalau misalnya masih bingung, bisa diunduh aja, pelajarin, dan nanti bisa langsung membuka rekening ya, seperti itu. Jadi kita sudah siapkan untuk nasabah baru gitu ya, yang ingin buka rekening di CGS Internasional, kita juga sudah siapkan beberapa user guide yang membantu Bapak Ibu untuk memulai awal investasinya. Seperti itu ya. Oke, kita langsung aja login di sini ya. Jadi kalau misal akunnya sudah aktif, kita bisa login aja di sini. Nah, kita coba login dengan password ya. Nah, di layar kaca Bapak Ibu saat ini adalah aplikasi iTrade versi web based ya. Dan mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin kalau misalnya masih malu-malu, jangan malu-malu di baratnya ya. Kita bisa sambil belajar tentunya dengan
CGS Internasional, jadi bisa tanyakan saja langsung di kolom chat. Nah, untuk itu mungkin saya akan menjawab. Biasanya ada beberapa nasabah yang menanyakan terkait pembukaan rekeningnya atau sampai dia sudah aktif rekeningnya. Nah, mungkin yang biasa ditanyakan nasabah adalah berapa minimum deposit ketika membuka rekening di CGS Internasional. Nah, mungkin kalau jawabannya adalah tidak ada minimum deposit. Jadi bisa membuka rekening terlebih dahulu, lalu nanti bisa lihat dulu aplikasinya sambil belajar-belajar dengan user guide yang kita sediakan di website gitu ya. Lalu kalau misalnya sudah gitu ya, baru bisa deposit seperti itu. Jadi untuk awali investasi tidak perlu deposit, mungkin hanya belajar dulu, lihat-lihat dulu platformnya, itu nggak masalah. Dan yang kedua kita juga ada kelas edukasi khusus ya, khusus nasabah. Nah nanti biasanya ada tim research beserta kami ya dari tim digital bisnis akan membawakan materi terkait platform, cara penggunaannya gitu ya, atau mungkin tim research membawakan market gitu ya atau analisa teknika fundamental itu biasanya ketika Bapak Ibu sudah menjadi nasabah di setiap hari Jumat kita akan live langsung untuk cara menggunakan atau belajar spesifik dari teknika fundamental atau bahas market seperti itu. Nah, yang ketiga biasanya ditanyakan adalah apakah ada biaya bulanan untuk kita menggunakan iTrade atau kita buka rekening gitu ya. Nah, untuk ini kita tidak ada biaya bulanan ya. Jadi semua data market di sini Bapak Ibu bisa didapatkan secara gratis dan hanya fee transaksi aja. Nah, kalau untuk fee transaksi ini tentunya cukup kompetitif ya dibandingkan dengan kompetitor gitu. Jadi untuk fee transaksi kita untuk belinya di 0,1815% dan fee jualnya di 0,2815% seperti itu. Nah, setelah itu tidak ada biaya lain ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih jauh ketika belum deposit untuk mendapatkan informasi terkait stok ya atau saham seperti itu. Oke, itu aja mungkin ya biasa yang ditanyakan oleh nasabah. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu masih malu-malu, mungkin mungkin sudah lega atau sudah terjawabkan beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan seperti itu. Tapi jika ada ingin pertanyaan lebih lanjut, monggo bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A. Nah, balik lagi di sini adalah platform dari iTrade ya di versi web based gitu. Jadi kalau misalnya kita login, di sini menampilkan berapa angka atau berapa ini ya harga market ya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan satu persatu. Ini ada buying power, oke. Lalu di sini ada profit dan loss ya. Sorry, unrealized gain atau lossnya ini adalah total akumulasi kerugian kita. Kalau misalnya profit ini akan menampilkan. Lalu ini ada IHSG ya. Ini IHSG saat ini di harga berapa gitu. Lalu ini volume dari IHSG, value transaksi satu ini ya. Mungkin selalu satu bursa gitu ya atau keseluruhan ya untuk hari ini gitu ya beserta frekuensi. Lalu di sini juga ada sebentar. Lalu di sini juga kita akan ada 4 order book ya yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ada 4 order book. Sebentar. Nah, empat order book ini tentunya Bapak Ibu bisa melakukan pembelian atau penjualan saham ya. Jadi coba kita lihat di sini mungkin akan kita jelaskan satu persatu. Oke, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya di sini ada beberapa kode saham ya. Ada Unilever, GGRM, lalu ada Telkom beserta GGRM lagi ya. Tapi ini bisa dirubah di kolom ini. Lalu mungkin saya jelaskan juga di sini ada berapa harga yang masih bingung ya. Mungkin juga kami jelaskan satu persatu. Nah, kalau di sini adalah kode sahamnya yang jelas. Lalu di sini ada harga last trade-nya, ada base bid maupun base offer ya. Nah, untuk melihat ini acuannya ada di sini ya, base bid dan base offer. Lalu di sini ada harga pembukaan. Nah, kalau harga pembukaan ini adalah harga pembukaan tadi pagi jam 9 ya, Bapak Ibu.
Jadi kalau kita lihat di sini harga pembukanya di 2.930. Nah, kalau kita lihat di sini ya, harga Telkom saat ini di 2.950, berarti profit ya, profitnya atau kenaikannya itu sekitar 1,72% kenaikannya. Lalu tadi sempat menyentuh di harga tertinggi di 2.960, saat ini 2.950. Berarti yang menjual di sini atau tadi beli di open, jual di high berarti udah pasti, otomatis, profit ya. Kalau saat pun misalnya di harga 2.960 juga tentunya profit, seperti itu. Lalu di sini harga terendah, nah harga terendah tadi, Telkom sempat nyentuh di harga 2.900 ya. Jadi kalau misalnya harga opennya 2.930 dan sekarang harga terendahnya di 2.900, maka sempat terendah di situ ya. Lalu preview close ini adalah harga ketika penutupan market hari Jumat kemarin ya. Jadi kalau kita simpulkan Telkom di hari Senin ini naik gitu. Lalu kalau GGRM kita lihat di sini turun ya, harga opennya di 18.900. Nah, saat ini harganya di 18.525 gitu ya, berarti, turun harganya. Lalu di sini juga sempat menyentuh harga tertinggi tadi di 18.975. Harga terendahnya juga tadi sempat menyentuh di harga 18.325 seperti itu. Nah, itu untuk tampilan harga-harga yang ada di atas ini. Lalu bawahnya di sini kita juga akan jelaskan apa itu lot ya. Nah, kalau misalnya kita lebih spesifik lagi, ketika Bapak Ibu ingin membeli suatu saham, satu lot itu adalah 100 lembar saham. Jadi Bapak Ibu tidak bisa membeli satu lembar saham, dua lembar saham, tapi harus membeli satu lot, yaitu 100 lembar saham. Itu minimum. Jadi Bapak Ibu bisa membeli di satu lot saham. Nah, di sini berarti kalau misal ada 16, ini adalah jumlah antrian lot atau jumlah lot yang ingin membeli di harga tersebut. Coba kita hapus ya agar lebih clear. Nah, misalnya sebagai contoh ini adalah 16 lot yang antri di harga 18.525. Nah, begitupun di bawahnya ya, berarti semakin banyak, berarti jumlah antriannya semakin banyak di depannya. Misalnya, Bapak Ibu ingin membeli saham GGRM di harga 18.25 gitu ya. Nah, saat ini yang antri sekitar 16 lot. Ketika Bapak Ibu membeli satu lot, maka ini akan bertambah menjadi 17. Begitupun kalau kita beli di bawah ini menjadi 467 ya. Begitupun sampai bawah, tergantung harga yang kita pilih. Nah, di sistem kita, kita juga bisa melihat jumlah lot terbanyak. Kalau di harga bid di harga 18.500. Tapi di offer karena belum signifikan kebanyakannya gitu ya. Jadi belum ada yang menandai. Mungkin di sini ya, tapi masih samar-samar, belum terlalu banyak. Seperti itu. Oke. Nah, mekanismenya bagaimana cara kita membeli saham gitu ya. Bagaimana kita ingin match gitu transaksi kita. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin membeli suatu saham, sama dengan halnya kita membeli suatu barang di pasar tradisional. Oke, sebagai contoh misalnya Bapak Ibu ingin membeli ikan gitu ya, membeli ikan si penjual itu di harga 20.000 satu ikannya seperti itu. Nah, tetapi karena mungkin Bapak Ibu bilang itu terlalu mahal, maka ada negosiasi misalnya minta 18.000. Nah, tentunya pasti si penjual itu akan negosiasi juga, dia akan ingin tetap menetapkan harga ikan itu adalah 20.000. Sampai mereka deal, maka transaksinya match. Sama dengan halnya kita membeli suatu saham. Sebagai contoh, misalnya kita ingin membeli di harga 18.475 perak gitu ya. Nah, tetapi misalnya Bapak Ibu yang mempunyai saham, pasti pengen harganya jauh lebih mahal. Misalnya di 18.650. Nah, kami, dan Bapak Ibu belum saling bertemu. Itu ya. Belum ketemu eh, penjual dan pembelinya. Nah, sebagai contoh, di ibaratnya Bapak Ibu ingin menjual saham karena membutuhkan uangnya gitu ya, dan begitupun saya ingin mendapatkan sahamnya. Misalnya sebagai contoh saya transaksi di withdraw. Tadi saya sudah transaksi open di sini, lalu saya ingin menjual di harga 8650 agar transaksi saya cepat match. Nah, ketika sudah saling bertemu maka transaksinya match. Begitupun sebaliknya, ketika Bapak Ibu butuh eh, dana cashnya, tetapi belum match gitu ya karena harga yang Bapak Ibu tawarkan tinggi gitu ya, atau udah terlalu tinggi dan ingin menjual murah, maka di sini nanti bisa langsung match di harga bid seperti itu.
Oke. Nah, selanjutnya di sini ada running trade ya. Nah, running trade ini menampilkan dari semua saham yang diorder oleh nasabah. Bagaimana kita bisa melihatnya? Di sini ada waktunya. Ini real time sekali, lalu ada simbolnya, lalu ada price-nya, ada jumlah lotnya, beserta action-nya, seperti itu ya. Nah, ini adalah sahamnya, lalu harganya, lots-nya, dan aksinya beli ataupun jual. Nah, ini bisa dilihat ya, dan ini kebetulan update-nya secara real time. Lalu all stock di sini ya, di sini menampilkan semua saham yang ada di market gitu. Dan di sini juga kita melihat kalau lagi turun ini adalah saham yang turun dan kalau hijau seperti ini atau naik, ini adalah saham yang naik seperti itu. Lalu ada last quantity, lalu ada bid and lot gitu ya. Lalu kita melihat di sini juga ada cash map. Cash map itu adalah kita bisa melihat net buy maupun net sell dari suatu saham seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat berapa persen sih saham yang dijual dan berapa persen saham yang beli. Ini ada di cash map seperti itu. Dan ini kalau kita lihat last trade-nya cukup ini ya, update gitu ya, karena berubah-berubah terus karena pastinya ada pembelian dan penjualan dari suatu saham tersebut. Lalu di sini juga ada global market ya. Jadi ini adalah indeks yang di luar. Nah, di bawah ini ada heat map ya. Heat map ini bisa melihat dari volume, frekuensi. Nah, kalau frekuensi ini kita lihat ada beberapa saham yang berwarna hijau ya, seperti di perbankan atau basic materials gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat volume ya dari skala eh, transaksinya gitu ya, ini ada Goto ya, walaupun dia turun tapi dia terbesar untuk volumenya. Dan untuk market cap ya kita lihat di sini yang terbesar masih sektor perbankan seperti itu. Nah, di menu trade ini, Bapak Ibu bisa melihat portofolio akan summary gitu ya. Jadi mungkin saya jelaskan satu-satu. Yang pertama di sini ada Market Watch ya. Ini persis kayak di Market Watch di menu Market Info ini, tapi lebih minimize ya. Lalu selanjutnya di sini juga ada order. Bapak Ibu bisa melakukan order di sini ya. Misalnya beli saham Bumi, nanti bisa masukkan price atau lotnya. Tapi kalau misalnya market, ini hanya masukkan jumlah lotnya karena nanti akan langsung dikirimkan ke harga market gitu ya. Berarti harga market saat ini di saham Bumi ada di harga 80 seperti itu. Nah, kalau di sini ada day lalu session ya, mungkin kita fokus dua ini. Nah, kebetulan kan kalau jam market kita itu ada dua sesi, sesi pertama maupun sesi kedua. Nah, kalau kita misalnya order di sesi pertama tadi, pembukaan jam 9 gitu ya, dan di sesi 2 setengah 2 kita mulai lagi karena istirahat gitu ya. Nah, kalau misalnya kita day, itu order kita dijaga sampai nanti marketnya tutup di jam 4.15. Tapi kalau session ini, nah ini hanya bisa menjaga di satu sesi aja. Sebagai contoh, misalnya kita transaksi di jam 8, di sesi satunya selesai jam 12, maka di sesi duanya akan langsung expired kalau statusnya masih open. Tapi kalau sudah match ya tidak expired itu ya, karena transaksinya sudah masuk. Lalu di sini ada order list ya untuk melihat transaksi, lalu ada conditional order ya. Nah, conditional order itu nanti kita akan kumpas tuntas ya ketika di next selanjutnya ya. Nah, order list ini untuk melihat semua transaksi yang kita lakukan beserta statusnya. Misalnya statusnya open, match, reject, dan apa namanya? Dan withdraw gitu ya. Ini akan ditampilkan semua. Lalu kita bergeser di sini ada portofolio. Nah, portofolio ini adalah kepemilikan saham kita gitu ya. Kita memiliki saham apa aja. Nah, ini untuk melihatnya di portofolio. Kita geser ke kanan, di sini ada gain atau loss ya. Berarti kita bisa melihat persentase kerugian kita dalam bentuk persentase atau dalam bentuk value seperti itu. Dan di sini juga kita ada total value-nya atau total kerugian kita juga ditampilkan di sini. Nah, di mana untuk melihat dana kita tersedia di RDN, ini ada akan summary Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya untuk melihat eh, dana yang tersedia di RDN ada di sini, ini ada limit ya. Limit ini adalah biasanya bisa 3 kali lebih dari dana RDN kita, gunanya untuk kita membeli suatu saham, tetapi dana kita tidak mencukupi, bisa menggunakan limit tersebut.
Nah, market value ini adalah akumulasi dari current balance ditambah dengan total aset. Maka ketika diakumulasi, sorry, market value itu adalah dana yang tersedia di RDN atau aset kita di portofolio ya, sorry. Eh, Aset kita yang tersedia di portofolio. Jadi kalau misalnya market value, bentar ya, kita hapus dulu. Nah, market value ini, misalnya kita memiliki berapa saham ya. Misalnya sebagai contoh kita mempunyai aset atau misalnya memiliki saham sebesar 1 juta. Nah, market value ini akan menyesuaikan. Jadi kalau misalnya harga sahamnya naik, maka market value-nya akan bertambah. Tapi kalau misalnya kita rugi, maka modal kita yang tadi kita punya 1 juta, maka akan menurun sesuai dengan harga saham yang kita miliki. Nah, kalau total aset ini adalah akumulasi dari market value ditambah dengan current balance, maka muncul harga atau angka sebesar 416. Nah, kalau current balance dan available balance ini sebenarnya sama-sama dana yang ada di RDN. Cuman bedanya kalau current balance ini adalah dana yang update secara real time, tapi available balance ini adalah dana yang update ketika sudah T plus 2. Nah, untuk penyelesaian transaksi saham itu kan di T plus 2 ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya mau melakukan penarikan dana yang ada di RDN ke rekening tabungan, acuannya adalah available balance. Karena dia akan update ketika penyelesaian transaksinya di T plus 2. Tapi kalau current balance, ketika kita beli sekarang atau jual sekarang, maka dananya akan langsung real time. Seperti itu. Oke? Lalu kita bergeser ke menu selanjutnya. Ada menu order info. Nah, order info ini adalah untuk melihat saham-saham yang kita pernah transaksi eh, berapa bulan atau berapa tahun yang lalu ya, atau transaksi yang sudah lampau, ini kita bisa cek di sini. Nah, seperti ini ya, kita bisa spesifik saham apa ya yang dicari, lalu kita pengen melihat atau keseluruhan saham, misalnya nggak usah spesifik bumi ya, misalnya kita search aja di sini. Nah, ini menampilkan semua saham dari tanggal 1 Januari hingga hari ini, 6 Juni, seperti itu. Nah, dari story juga kita bisa melihat transaksi kita yang sudah lampau ya. Lalu kita bergeser di full quote ini. Nah, full quote ini untuk melihat transaksi yang, sorry, untuk melihat saham yang secara spesifik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sini ada harga, ada sahamnya, lalu base bid dan lots. Nah, kita bisa terlihat di sini ada chart ya, tapi kalau misalnya di menu quote emang terbatas karena ada beberapa menu yang ditampilkan. Di sini ada DP price dan DB order. Nah, kalau di sini running trade. Nah, kalau yang sebelumnya kan banyak banget ya sahamnya. Nah, ini hanya menampilkan running trade dari saham BBRI-nya aja, seperti itu. Nah, bagaimana untuk merubah sahamnya? Kita misalnya klik BRPT, nanti akan langsung berubah. Terus kita klik Atla, juga langsung berubah seperti itu. Lalu nanti juga di sini ada company profile ya, jadi menampilkan sahamnya. Sebentar, coba saya ganti jadi BBRI. Lalu di sini ada laporan keuangan ya, jadi karena bersifatnya sudah perusahaan TBK, maka di sini juga kita menampilkan laporan keuangan. Lalu di sini juga ada top stock ya, ada top gainers, top loser gitu ya. Kita bisa melihat semua di sini. Lalu di sini juga ada trade by stock. Nah, ini untuk melihat bisa spesifik saham BBRI ya. Berarti di harga 4.400 ada 143 frekuensi, ada volume dan value dari dananya atau duitnya ya. Jadi di sini kita bisa melihat spesifik dari setiap harga. Di sini ada frekuensinya 8 dan volumenya sekitar ya rendah ya. Dan di sini kita transaksi sekitar 134 juta gitu ya. Tapi semakin ke sini maka harganya atau misalnya frekuensi dan volumenya semakin tinggi seperti itu. Nah, di sini ada client info untuk melakukan penarikan dana ini bisa menggunakan menu withdraw ya. Lalu kita coba bisa input misalnya di sini ada duit 85.000.
Nanti kita submit. Nah, nanti di sini tinggal klik yes. Dan untuk melihat historinya ada di sini ya, atau status dari penarikan dananya seperti itu. Nah, karena saya belum melakukan penarikan dana, coba saya menampilkan contohnya. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya cancel berarti yang tadinya kita melakukan penarikan dana, tapi saya cancel. Kalau reject biasanya itu dananya tidak mencukupi ya. Misalnya saya mau narik 100.000 tapi dana saya 85.000, maka withdraw atau penarikan dananya tidak sesuai, maka akan di reject. Nah, ini untuk chat ya. Misalnya, sebentar lagi sedikit loading. Nah, ini untuk chat, kita juga sudah siapkan beberapa indikator, atau bisa merubah jadi area, candle, line, dan lainnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan berapa tampilan untuk berubah dari chart tersebut. Di sini kita juga bisa menggunakan dua tema gelap maupun tema terang seperti ini. Oke, sampai sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita langsung tutup aja ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kelas pasti. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya ya. Jadi tetap belajar sama-sama kami dan kita juga setiap Senin ada live ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengunjungi Facebook kami ataupun bisa mengunjungi website kami untuk mendapatkan informasi terkait edukasi. Baik, thank you Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya.